Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nataqat biwahdaniyatih ajaibu masnu'atih wa atbaqat ala samadaniyatih wa raibu mubtadi'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih annahu qala Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'amuni at'amukum. Ya ibadi kullukum 'arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi annakum takhta'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi annakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Rawahul Muslim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya, bagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita. Setelah rangkaian ibadah salat qiyamul lail sampai dengan salat subuh berjamaah yang pahalanya, ganjarannya, upahnya adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Allah itu kalau ngasih upah, ngasih ganjaran itu enggak tanggung-tanggung. Yang diberikan oleh Allah seperti sholat berjamaah diberikan pahala 27 derajat. Allah enggak mikir pelik untuk hambanya. Allah enggak hitung-hitungan untuk hamba-hambanya. Semua fasilitas Allah siapkan untuk manusia, bahkan perangkat di dalam manusia yang tidak ternilai, nikmat akal, nikmat nafsu. Punya akal itu nikmat, karena sesehat apapun jasmani kita, kalau rohani kita nggak sehat, akal kita nggak sehat, untuk apa? Orang gagah, ganteng, kalau akalnya nggak sehat, untuk apa? Sama orang akalnya sehat, gagah, ganteng, cantik, tapi kalau nggak punya nafsu, untuk apa? Nafsu ini juga berfungsi untuk kehidupan kita. Pernah suatu ketika sebuah kisah salah satu nabinya Allah itu, karena nafsu ini kan kendaraan syaitan. Pernah suatu ketika nafsu syaitan itu ditangkap, dibelenggu, pengen lihat kalau dunia ini tanpa nafsu, tanpa syaitan itu seperti apa. Rupanya tidak ada aktivitas keduniawian, tidak ada aktivitas keduniaan. Orang di pasar pada nggak jualan, semuanya ibadah di tempat ibadah. Bahkan makan pun sungkan, malas makan. Ternyata memang benar Allah menciptakan sesuatu itu enggak sia-sia. Bahkan nafsu setan pun ada manfaatnya untuk kita. Makanya di dalam perangkat manusia ada akal, ada nafsu untuk melengkapi, menyempurnakan kehidupan kita. Dua-duanya diperlukan. Memang ini Allah ini luar biasa.
menciptakan manusia dengan makhluk yang disebut dengan manusia ini super genius. Tidak ada makhluk sesempurna manusia. Walaqad khalaqnal insan, ini Allah sungguh menciptakan manusia ini dari bahannya saja sampai dengan bentuk kejadiannya ini adalah bentuk kejadian yang sempurna. Makanya Allah di sini menyampaikan dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang riwayatnya Allah ambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi yang berkaitan dengan apapun kebutuhan yang kita perlukan, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengingatkan, kalau bukan karena sesuatu yang Allah cukupkan, maka kita bukanlah siapa-siapa. Lanjutannya, kullukum 'arun illa man kasautuhu. Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Kullukum 'ar. Setiap kalian adalah orang yang tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Jadi pakaian yang kita pakai sekarang ini, meskipun hasil jerih payah kita, hasil kerja kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kita kecukupan sehingga cukup untuk membeli pakaian termasuknya. Ya ibadi innakum takhta'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hambaku sekalian, innakum, sungguhnya kalian takhta'una, kalian membuat satu kesalahan bil-laili, di waktu malam, wan-nahari, bahkan di waktu siang. Kalian semua adalah orang-orang yang membuat satu kesalahan, bersalah baik di waktu malamnya maupun di waktu siangnya. Karena memang kita ini siang malam gak lepas daripada salah dan dosa. Siang malam kita membuat kesalahan, tidak pernah lepas daripada dosa-dosa yang kita lakukan baik di waktu malam maupun di waktu siangnya. Baik salah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun salah kepada para hambanya, bahkan salah kepada makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Tetapi Allah memberikan kabar gembira, wa aghfiru dzunuba jami'a. Tetapi aku, kata Allah, aghfiru dzunub, aku mengampuni seluruh dosa-dosa seluruhnya, jami'a. Oleh karena itu fastaghfiruni, jangan sungkan-sungkan, mintalah ampun, mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah, wa aghfiru lakum, niscaya aku akan memaafkan, mengampuni kalian semuanya. Jadi Allah setiap memberikan sesuatu itu selalu dengan solusinya. Kita salah, Allah memberikan solusi dengan cara, kalian minta maaf, aku maafkan. Kalian minta ampun, aku ampunkan. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku sekalian, lan tablughu dharri, kalian tidak akan mungkin ditimpa bahaya, musibah atau apapun itu, fatadurruni, sehingga bahaya itu aku izinkan sampai kepada kalian. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, musibah apapun yang terjadi dalam diri kita, yang menimpa kita, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan jadi bahaya. Walan tablughu naf'i, dan juga kalian tidak akan mendapatkan manfaat dariku kecuali aku mengizinkan manfaat itu sampai kepada kalian. Jadi apapun yang menimpa kita, baik itu dari kebaikan maupun keburukan, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Makanya kita harus percaya dengan yang namanya takdir itu. Percaya baik dan buruknya takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa annakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum
ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi wa hambaku sekalian, lau anna awwalakum, andaikan kalian, awalakum orang pertama kalian, wa akhirakum dengan orang akhir kalian, dari orang pertama Nabiullah Adam sampai dengan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa insakum manusia kalian, wa jinnakum dengan jin kalian, kanu ala atqal birajulin, kalian berkumpul menjadi satu dan menjadi orang yang paling takwa hatinya di antara kalian. Atau perbandingannya misalkan begini, dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir itu ada orang yang paling bertakwa, atau menjadi orang yang, kita semua ini menjadi orang yang paling takwa, ma zada dzalika fil mulki, enggak ngaruh sama kekuasaan aku, kata Allah. Kalau kalian pengen jadi orang baik semuanya, orang takwa semuanya, itu enggak ngaruh dengan kekuasaan aku. Jadi artinya kenapa? Mau kita mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, enggak ada pengaruhnya buat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik untung buat diri kita, yang buruk rugi untuk diri kita. Jadi nggak ada ngaruh-ngaruhnya kita mau jadi orang yang paling bersyukur sekalipun, sehari semalam kita sujud nggak henti-hentinya, puasa nggak henti-hentinya, nggak pengaruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecil apapun Allah nggak ngambil manfaat dari ketakwaan kita maupun dari kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa kita itu punya jasa sama Allah. Jangan pernah merasa kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Jangan pernah merasa kita adalah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita nggak punya jasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi manusia tertakwa, paling takwa sekalipun nggak ada pengaruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang bukan siapa-siapa. Ini yang pertama adalah ketika kita menjadi orang baik, sebaik apapun kita nggak akan berpengaruh di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan merubah apapun. Jadi murni apapun itu keputusan hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjura qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Begitupun sebaliknya, kita menjadi orang yang paling baik di dunia ini nggak akan berpengaruh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun sama ketika kita menjadi orang yang paling buruk sekalipun, atau ada manusia manapun, makhluk manapun yang seburuk apapun, tidak akan mampu merubah, tidak akan mampu mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takwa tidak akan mampu menambah kekuasaan Allah. Jadi bukan sebuah aset yang berharga kita itu kalau diambil dari ayat ini atau hadis qudsi ini. Kalau aset kan bisa dibanggakan, kemudian bisa dikomersilkan. Contoh kita memiliki aset di satu wilayah di mana gitu, misalkan tanah dalam bentuk tanah atau surat berharga atau barang yang lainnya, maka kita bisa mengatakan bahwa saya memiliki aset sekian, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Maka itu nanti bisa kita komersilkan atau bisa dijual belikan atau bisa diambil keuntungannya atau kerugiannya ketika aset itu hilang. Tapi manusia itu bukan asetnya Allah, sehingga ketika kita menjadi orang yang baik sekalipun tidak menambah kekuasaan Allah atau tidak menambah kebanggaan buat Allah. Pun sebaliknya kita menjadi orang yang paling bermaksud sekalipun, paling bejat sekalipun bahasanya, itu nggak akan mengurangi kekuasaan Allah sekali. Berarti manusia itu bukan aset, bukan aset berharga, bukan barang yang berharga. Jadi kita jangan merasa seolah kita ini berharga sekali di hadapan Allah. Enggak. Nanti kalau kita mati,
kita hanya akan meninggalkan nama baik kita dan prestasi prasasti kita, nggak akan pengaruhnya apa-apa. Contoh, si Amin meninggal nih, secepat mungkin masjid akan mencari pengganti imam untuk 5 waktu, atau mencari pengganti marbot secepatnya. Dan di keluarga pun akan secepatnya beradaptasi tanpa kehadirannya si Amin ini. Sama kita juga begitu. Apalagi kita yang sudah tidak produktif urusan dunia, tidak produktif urusan akhirat, nggak ada pengaruh-pengaruhnya dengan kehidupan dunia dan akhirat. Nanti di keluarga akan secepat mungkin adaptasi tanpa kehadiran kita. Di kerjaan juga akan secepat mungkin akan mengganti kita, bahkan yang lebih baik lagi, karena memang banyak yang berkualitas. Jadi apa yang dikenang dalam diri kita? Hanya nama baik kalau kita memang orang baik, nama buruk kalau kita orang buruk selama dalam hidup. Dan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prestasi kita, bagaimana kita selama hidup, apa karya kita, dan prasasti kita peninggalan anak cucu yang harus kita jadikan sebagai anak cucu yang soleh soleha. Nanti akan ditanya itu. Tapi memang kita bukan siapa-siapa. Kita juga bukan asetnya Allah yang berharga sehingga kita merasa sangat berharga sekali. Enggak. Kita hanya jasad yang diberikan ruh sehingga hidup, dilengkapi dengan akal, pikiran, nafsu kita, sehingga kita menjadi manusia yang berharga. Kalau nanti semua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, bangkai binatang itu masih ada nilainya. Ikan itu masih halal, bisa dikonsumsi. Bangkai yang lain masih bisa, tapi mohon maaf, kasarnya bangkai manusia dijual nggak bisa, dimanfaatkan nggak bisa. Jadi sejauh mana manfaat kita adalah selama kita hidup menebar manfaat untuk sesama, menjadi manusia yang bermanfaat. Di sini Allah memberikan pilihan. Kalaulah makhluk manusia khususnya mau menjadi manusia yang paling takwa sekalipun, nggak akan berpengaruh, tidak akan menambah kekuasaan dan juga asetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita menjadi orang yang paling bejat sekalipun, nggak akan mempengaruhi, tidak akan mengurangi asetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul muhit idza dakhala al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma unfiha faman wajada khairan falyahmadullaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Yang terakhir, Allah memberikan peringatan kepada kita. Ya ibadi wa hambaku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Wahai hambaku sekalian, andaikan manusia terawal kalian, manusia pertama dan manusia terakhir, baik dari manusianya, jinnya, berdiri dalam satu tempat yang tinggi, fas'aluni, lantas kalian meminta kepada aku segala permasalahan, segala kebutuhannya, fa'ataitu kulla wahidin, aku berikan semuanya, urusan kalian aku selesaikan. Jadi andaikan manusia pertama, manusia terakhir, dari jin pertama sampai dengan jin terakhir, bahkan makhluk manapun berkumpul dalam satu tempat yang tinggi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan Allah kabulkan seluruh urusan kita, punya urusan masing-masing sampai dengan hari ini, itu Allah kabulkan hajatnya. Dan luar biasanya, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul muhit idza dakhala al-bahra. Dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena seluruh hajat manusia, seluruh hajat makhluk hidup itu kalau minta kepada Allah dan Allah kabulkan seluruhnya, layaknya kita mencelupkan jari kita ke tengah-tengah lautan, itulah hanya tidak mengurangi kadarnya banyaknya air laut tersebut. Itu Allah perumpamakan seperti itu. Betapa luas karunia Allah, maha luas karunia Allah, maha luas anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh hajat manusia seluruhnya kalau dikabulkan semuanya, minta semuanya dikabulkan semuanya, sama sekali tidak mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita mencelupkan jari kita di tengah-tengah lautan. Laut itu dikuras-kurasnya aja kagak mungkin bisa. Ini hanya mencelupkan jarinya saja. Innama ya'malakum usiha lakum thumma ufiha faman wajada khairan falyahmadullah. Begitulah perumpamaan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Innama ya'malakum, begitulah amal kalian semuanya, usiha pada puncaknya, semuanya untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma ufiha, kemudian dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Faman wajada khairan, barang siapa yang menjumpai mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, falyahmadullah, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa yang menjumpai itu mendapatkan kurang baik atau tidak ada kebaikan, atau dalam arti dia tidak menjumpai kebaikan, fala yalumanna, jangan mencaci maki, jangan menghina siapapun, jangan menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Allah. Akan tetapi fala yalumanna illa nafsak, tetapi salahkanlah dirimu sendiri. Kalau ada kebaikan, pujilah Allah setinggi-tingginya. Kalau ada keburukan atau bukan kebaikan yang kita terima, maka jangan menyalahkan siapapun. Kegagalan dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena sejatinya masalah hidup yang kita bikin itu, yang kita rasakan sekarang, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Demikian jamaah sekalian yang kami sampaikan pagi hari ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, riwayat Imam Muslim dalam kitab Majalisus Saniyah, dalam majelis yang ke-24, menerangkan tentang bagaimana ketahuidan kita harus kita pupuk kembali. Kita sadar bahwasanya kita bukan siapa-siapa, kita bukan aset berharga sehingga akan kita kepergian kita atau absennya kita akan mengurangi kekuasaan Allah atau akan membuat kerugian di mana-mana. Enggak. Kita hidup atau mati, hanya satu yang harus kita lakukan adalah menjadi manusia yang bermanfaat, baik selama hidup maupun setelah kepergian kita.